Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim rahimakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita sebagai hamba Allah mampu mentasarrufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita. Kita akan membicarakan tentang Quran surat Al-Ma'un, di mana kemarin baru sampai pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ma'un itu, dalam pengajian sebelumnya kita sudah pahami bahwa Allah mengancam kita dengan sebuah neraka yang namanya neraka wail. Bagi siapa neraka wail itu? Ternyata salah satunya adalah alladzina hum an salatihim sahun, yakni bagi mereka-mereka yang dari dalam sholatnya ternyata lalai. Minggu yang lalu sudah kita pahami, sudah kita bahas bahwa ternyata orang yang sahun itu ada yang sahun sebelum melaksanakan sholat, ada yang sahun ketika mengerjakan sholat, ada yang sahun setelah melaksanakan sholat. Minggu kemarin kita baru bahas bahwasanya orang yang lalai atau sahun ketika sebelum melaksanakan sholat, minimal dia tidak memelihara syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat menurut madhab Imam Syafi'i di dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan setidaknya ada 5. Kemarin baru sampai ketiga. Ya, ini yang pertama apa kan? Bener tulen sih. Iya. Ya bener-bener tul. Nah apa tulen? Tulen asli. Masya Allah, niki jamaah kata amat. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya.
Nggih, insyaallah niki duduk ning mriki niki masyaallah insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu taala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau datang jalan kaki, duduk, ngantuk, diam aja mendengarkan, maka kata Allah melalui Rasulullah dikatakan sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah, maka yang bersangkutan akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua jadi tetangga nanti di dalam surga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali bahwa syarat sah sholat itu ternyata yang harus kita pelihara sebelum melaksanakan sholat setidaknya menurut madhab Imam Syafi'i itu ada 5. Yang pertama thaharatul a'dha minal hadas wan najis. Yang pertama harus bersih anggota badan dari hadas dan najis. Yang keduanya harus syatrul amrah bilibasin tahirin, yakni menutup aurat dengan baju yang bersih. Lalu yang ketiganya apa kan? Wal wuquf fi makani tahirin, yakni tempat melaksanakan sholatnya pun harus suci. Itu baru yang ketiga. Kalau tidak itu terpenuhi yang 3 barusan, jangan berharap sholat kita akan sempurna di hadapan Allah. Bahkan jangan-jangan kita termasuk dalam kategori yang sahun. Na'udzubillah. Lalu Pak Haji Ujang, syarat yang keempatnya apa yang harus kita pelihara ketika kita mau melaksanakan sholat? Maka dalam kitab takrib itu dijelaskan yang keempatnya adalah wal ilmu bidukhulil waqti. Apa tuh artinya? Harus tahu, yakin betul bahwa sudah masuk waktunya melaksanakan sholat. Salat duhur sudah masuk, waktunya duhur. Salat asar sudah masuk, waktunya asar. Maghrib sama, isya sama, subuh pun sama. Halo, artisnya di sini itu mah yang bawa air mah biarin aja. Padahal niki ning jerone niki masih kosong niki, Bu. Nggih. Tapi kayaknya teh enak, adem anginnya sepoi-sepoi nggih. Nggih. Syukur alhamdulillah lah. Tapi jangan salahkan kalau yang di dalam lebih banyak pahalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepaujang atau wis besi aja diomong kita ning jago ya boten apa-apa nggih lah. Sampun daripada boten. Nggih. Nah, pas sing kaping 4 niku persyaratan syarat sah sholat agar kita tidak termasuk pada golongan orang yang sahun lalai dalam melaksanakan sholat, maka sebelum sholat harus diperhatikan 5 hal pokok kata Imam Syafi'i. Yang keempatnya itu adalah harus tahu sudah masuk waktunya sholat. Ya, ini maknanya. Dari mana itu sumbernya? Karena sholat itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, di mana Allah katakan, Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Jelas Allah katakan, sesungguhnya yang namanya sholat itu bagi orang-orang yang beriman sudah ditetapkan waktunya. Sudah ditetapkan waktunya. Sholat dhuhur jam 11 saboten. Namun kula sholat dhuhur jamet tambah jam 11 saboten. Wedos amat kene jawab nggih.
Ya boten sehari sedereng mancing waktunya itu zuhur, karena memang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, innas sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sudah dicatat waktunya. Sudah sangat jelas Allah katakan. Masya Allah, Masya Allah. Sudah dijelaskan oleh Allah. Zuhur waktunya sudah, hari sekarang mas sudah. Makanya syukur alhamdulillah kalau Bapak senantiasa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, gemboran baik. Ayo dulur. Insya Allah Pak, itu akan menjadi amal jariah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wong ngajak bagusan jin, insya Allah. Kan mantan nafil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah. Ngertos boten? Lamun kula ngajak wong ning kebaikan niku kubu manane. Lamun kula ngajak wong ning kebaikan, senajan dheweke boten milet ning ajakan kula, maka kula sampun antuk pahala sios. Tapi lamun wong sing diajak niku milet, maka insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dari yang bersangkutan, terus mengalir sampai nanti di alam barzakh, sampai nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang semua sudah ditentukan oleh Allah menurut keterangan para ulama. Makanya salah satu keutamaan agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang sahun tadi, sebelum sholat harus dilihat. Maksudnya bagaimana Pak Haji Ujang? Rasul katakan ketika ditanya oleh para sahabat, ayul afdalul amal indallah ya Rasulullah. Jawabnya apa? As-sholatu ala waktiha. Jelas kan? Bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah? Jawab Rasulullah, yakni sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau demikian, agar kita tidak termasuk dalam kategori orang yang sahun, maka kita harus tepat waktu ketika mengerjakan sholat. Maknanya begitu. Di sini dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah katakan, an ummi farwata qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu qala as-salatu fi awwali waqtiha. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang paling utama? Ternyata sholat tepat waktunya. Kalau kita sholatnya jangan sampai masuk dalam kategori sahun, maka yang pertama kita harus memelihara waktu. Kalau sudah dipelihara, minimal kita sudah ikhtiar sehingga sholat kita tidak termasuk dalam kategori orang yang sahun. Na'udhu billah subhanahu billahi min dzalik. Kula ayunaken wenten boten sholat sing antuk diakhiraken waktune. Wih. Wenten boten? Atau jawab saos salah salah bener boten Bu. Nggih. Wenten ya. Antuk sing diakhiraken waktu saya, tetapi tentu harus penuh dengan perhitungan maksudnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita mengakhirkan waktu sholat. Yang pertama waktu sholat isya, yang kedua waktu sholat zuhur. Isi baju jangan beneran apa ya? Tenang saos tiki wenten keterangannya. Nggih. Cepe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menurut para ulama dijelaskan Ibu. Ini saya ambil
dalam kitabnya Manhajus Salikin, ya, karya Abdurrahman Nasir As-Sa'adi, di mana beliau menjelaskan wal afdalu taqdimus sholati fi awwali waqtiha illa al-isya idza lam yusaq. Ya, yang pertama ad-dhuhra fi syadatil har. Ada dua, boleh, tapi nanti jangan dulu asik boleh, jangan begitu dulu, ada persyaratannya. Boleh mengakhirkan itu, tapi ada syaratnya. Ari mengakhirkan sholat kagol je lagi catur. Koten go ya. Naliku mah dede manjing lamun makoten mas sampun manjing ning sahun. Kagol cepene mungkin saos lah sholatnya kagol ki lagi main napa kan PRT singana bulat-bulat papat koten kok napa kan main gaple cepene kagol cepene sampai sholatnya tekang bengi jam kali jam sios atau jam pinten saos maka niku mas sampun melebet ning sahur lasing pripun ge sing antuk koten ge sing pripun sing antuk CP Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih ya yang membolehkan contohnya salat Isya boleh diakhirkan sholan nasu waraqadu walam tazalu fi salati mundu intidar tumuma. Rasulullah katakan. Lalu yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tersebut dikatakan bahwa kita boleh mengakhirkan sholat Isya kalau kita berkehendak dan bertujuan untuk qiyamul lail. Untuk qiyamul lail. Lah qiyamul lail itu apa Pak Haji? Misalkan ulama mungkin sholatnya sambil tahajud. Turu bedipit, barang turu juga bablasan bisa. Oke. Kadang-kadang kan kalau mau koten ya, ajem niat, ayun tangilah mungkin mah jam kali setel beker jam kali. Oke, Kang Jen ya. Nggih, setel jam kali. Barang sampun muni mah si bel iku keliling lah mungkin malih sih setengah jam malih, puter malih sing setengah tiga. Barang tiga sampun muli malih. Masih Mama Hariri urung kegembora iki cek. Berarti durung jam 4. Wis pengkeun jam 4 maling cepet dari jam 4. Barang jam 4 muni maning diunduraken ning jam setengah 5, lah tekan setengah 7. Kita mah ajame. Tapi itu boleh seperti itu. Kita sholat nanti diakhirkan di waktu Isya, ya. Di sini dikatakan wal afdal taqdimu sholati fi awali waqtiha illa al-isya idza lam yusaq. Yang afdal adalah mendahulukan awal waktu sholat, tetapi boleh diakhirkan terutama waktu Isya kalau dia berhendak akan qiyamul lail, akan sholat tahajud, akan sholat malamnya, akan bangun malam, itu tidak jadi persoalan, ya, maknanya diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang lebih afdal tentu saja kita tetap harus memelihara bi awali waktu, dalam waktunya. Awas nih, wenten nom ning mriki boten. Wenten nggih jagung nggih wenten. Maksud kula napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadisnya 517 Rasulullah katakan Rasul sangat membenci orang yang tidur malam hari tetapi dia belum waktunya, belum sholat isya lalu kemudian dia sholat isya, ada yang sudah sholat isya tetapi tidak langsung tidur, malah dia bercakap-cakap ngobrol tekan dalu. Koten ku maksudnya. Di mana hadisnya? Kana yakrahun naum qabla al-isya wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu, memakruhkan, membenci, ya, tidak suka
Siapa an-nauma? Orang yang tidur qoblal isya, sebelum waktu isya. Wal haditha ba'daha. Ada dia sholat tetapi ngobrol-ngobrol dulu. Jadi ngobrolnya yang tidak penting. Pokoknya mah ngobrol gala-gala. Dari kita mah kadang-kadang kalau ngobrol mah tidak, Bu ya. Apa yang kita lakukan? Nonton sinetron tekan jam 12. Entah salat isya mah padahal mah. Tapi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sangat benci, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yakrahun naum qabla al-isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat benci, memakruhkan orang-orang yang tidur sebelum dia melaksanakan salat isya, wal haditha ba'daha, dan dia ngobrol yang tidak berguna setelah salat isya sampai larut malam. Itu dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan insya Allah mendapatkan maghfirah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi agar kita tidak termasuk dalam kategori orang yang syahun di dalam melaksanakan sholat itu, diantaranya adalah memelihara waktu sholat diantaranya. Lapri pun ge kadang-kadang mah ayun sing pundi barangnya makan kadang-kadang mah. Allah Subhanahu wa taala katakan sahun itu bukan tidak mengerjakan, tetapi kitanya menyepelekan. Kadang-kadang menyepelekannya itu adalah menyepelekan waktu di dalam melaksanakan sholatnya. Itu diantaranya. Ayun swenten sing ditaken katuran sambil jalan saos gitu. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bapak-bapak, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang keempat, bahwasanya yang menjadi syarat sah salat agar kita tidak termasuk pada golongan yang sahun itu adalah menjaga waktu salat, dan diutamakan kita mengerjakan tepat pada awal waktu salat, ya. Lalu yang kelima, agar sholat kita tidak termasuk dalam golongan orang yang sahun itu sebelumnya harus dipersiapkan. Ini menurut para ulama, yakni wastiqbalul qiblah. Kita disyariatkan kalau sholat agar tidak termasuk dalam kategori orang yang sahun, jangan sampai bergeser dari arah kiblat. Kadang lamun ning masjid mah nggih, kadang-kadang masa mun diukur bokan gimana. Tapi Pak RT untuk ikhtiar hati-hati karena banyak pergeseran bumi. Barangkali ya, siapa tahu ada itunya, Pak RT buka punya ini software di sini, kita pasang di sini, masih manteng boten niku. Karena Rasulullah SAW katakan salah satu syarat sahnya sholat itu adalah harus menghadap ke arah kiblat. Lamun ning masjid mangge, coba ibu-ibu lamun ning griya kok. Lamun ning griya. Sampun pernah boten diukur dewe? Ayo, sampun pernah dede? Dereng kan? Masya Allah, padahal sampai Rasulullah melalui keterangan para ulama tidak sah sholat jihadiyahnya kalau kita sholat di dalam keadaan di bumi, di rumah, tidak mengharap ke dalam jihadiyah Ka'bah, ke dalam jihadiyah kiblat. Kudu nema mungkin ke sini, barang itu kita sholatnya ke arah sana. Padahal kita ada di bumi, kita ada di rumah. Maka jangan-jangan sholat yang kita lakukan termasuk dalam kategori sahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Terus Pak Haji Ujang pripun ge ngukure? Siniki mah sampun wenten ning HP-HP sing modern kok. Pecil-pecil kula nggih. Wenten software bahasane mah. Software niku alat sing bisa menentukan arah kiblat. Minimal engko pakai itu. Ya, pakai alat itu saja minimal biar mengarahkan ini kemana sebetulnya.
Kadang-kadang mentang-mentang ada ruangannya persegi panjang, luasnya mereka wis mereka baik. Jangan sampai. Kenapa? Karena sholat yang tidak menghadap ke arah kiblat, maka jangan-jangan masuk dalam kategori yang sahun. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Di mana keterangan agamanya Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 150 bahwa kita diperintahkan ketika melaksanakan sholat tidak boleh bergeser dari arah kiblat. Di mana ayatnya Allah katakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jelas di sana maknanya. Kalau kita tidak menghadap ke sana, maka bubar sholat kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan di dalam hadis, dalam hadis sahih Bukhari dikatakan, "Idza qumta ila shalat," apabila kamu berdiri untuk menegakkan salat, fa asbi'il wudu'a, maka sempurnakanlah wudu'mu, summa staqbil qiblat, maka hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Nah, mantuk sing riki dicoba ning griya pula sedanten nggih. Jangan sampai biasa namanya kayak nama iki rada menceng nih iki. Nah, itu kita atur. Bagaimana kalau tidak ada alat yang lebih canggih, bisa menggunakan HP yang ada software arah kiblatnya. Mungkin lamun anak-anak muda mah paham betul pakai Google Map namanya itu penunjuk arah kiblat itu jelas kemanapun kita pasti mengarahnya ke arah sana. Jangan sampai karena kita mah sedang ada di bumi, kecuali kalau lagi sholatnya sholat sunnah, dan itu sholat sunnah di perjalanan boleh, atau kita lagi dalam keadaan di perjalanan naik kendaraan. Nggih, elok boten. Lamun lagi ning kendaraan, kula sedanten ayo ning Jogja nggih sing mriki. Nggih, ayo ning Jogja kadang-kadang boten mampir kan mobilnya ya. Boten mampir langsung saos tet ning dalan. Lah pripun kula ayun salat niki? Misalkan banyune boten wenten mobil balik omah tayamum sering kaca. Menurut sebagian ulama diperbolehkan. Lalu kemudian bagaimana sholatnya? Sholat tam tidak. Mau sholat tam silahkan, tapi sambil duduk di kendaraan. Atau bisa juga menurut sebagian ulama itu diperbolehkan sholat lihurmatil waktu, kalau memang itu kondisinya memang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat yang adaan saat itu. Atau diperhitungkan sebelumnya saya mau berangkat ke sana, sudah di jamak, sudah di kosor, sudah jamak takdim, sudah jamak takhir, bisa. Nah, kalau kita di kendaraan, Ustaz, perlu nggak kita menghadap kiblat? Kalau di situ ada rukhsah menurut keterangan para ulama. Kenapa? Karena itu dalam kendaraan yang penting takyin kita, i'tiqad kita mustaqbilal kiblati, cukup. Beda kalau kita sedang sholat di masjid atau di rumah, maka itu jihadiyatnya harus dipelihara. Kalau tidak dipelihara, jangan-jangan sholat kita bubar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Jelas. Kecuali sholat sunnah ya, atau sedang dalam perjalanan, boleh tidak menghadap kiblat, karena ada rukhsah itu. Pertama, ketika orang sedang merasa takut atau sedang sholat sunnah di atas kendaraan sewaktu dalam perjalanan ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, ini dijelaskan, jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Artinya apa? Diperbolehkan. Kalau kita di rumah, yuk mari kita cek kembali, mudah-mudahan akan menyempurnakan sholat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut boten. Lanjut nggih. Itu baru sahun. Sahunnya itu adalah sahun sebelum mengerjakan sholat. Alhamdulillah Pak Haji Ujang satrul aurah sudah. Ya, lalu kemudian kita
Yang kesatunya lagi suci badan, suci pakaian juga sudah. Alhamdulillah itu sebelumnya. Tetapi kata para ulama, awas juga, hati-hati, bisa juga sahur. Lalai itu lalai ketika mengerjakan sholat. Lalai ketika mengerjakan sholat itu ibu macam-macam. Minimal ada 4 kategori atau ada 4 kasus, ada 4 permasalahan. Pertama, lalai ketika mengerjakan itu tidak menjaga rukun sholat, baik rukun fi'li ataupun rukun qauli, bahkan rukun i'tiqadi. 1. Yang kedua, tidak menjaga pembatal sholat. Hati-hati, mari. Yang ketiganya, tidak menjaga kekhusyuan ketika sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Nih, kita juga diperintahkan oleh para ulama agar sholat kita tidak lalai, maka peliharalah, ikhtiyatlah ketika kita mengerjakan sholat. Maknanya apa? Ketika sudah Allahu Akbar, maka di situ harus sudah dipelihara rukun-rukun sholatnya. Kenapa? Satu saja lepas, bubar sholat kita. Satu saja tertinggal, tidak sah sholat kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kula yuntaken rukun sholat wenten pinten. Bukan wenten perbedaan, makanya kula taken krihin konten. Ari sami saos mboten napa-napa. Jadi enak kula nih. Maklum kan wenten sing 13, wenten malih sing 14, wenten malih sing 17, wenten malih sing 18, bukan? Makanya kula taken krihin. Cepet ibu-ibu sering bapak-bapak rukun sholat wenten pinten. Wis semongko saos ini. Yeah. Masya Allah. Kok agar sholat kita tidak termasuk dalam golongan orang yang lalai, maka kita harus hati-hati ketika mengerjakan sholat. Salah satunya ketika mengerjakan sholat harus menjaga rukun yang ada di dalam sholat. Kalau rukun itu umpama ibu anggota badan, ada jantung, ada hati, ada limpa, ada usus. Nah, ini kuku lamun sios copot maka sampun telas. Begitupun dengan rukun sholat, kalau satu saja ketinggalan, satu saja lepas, maka otomatis sholatnya tabtul, batal sholatnya. Makanya tidak salah, fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi syaqar qalu lam naku minal musallin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kenapa kamu masuk dalam neraka sakor? Karena tidak termasuk pada golongan orang yang sholat. Bukan tidak sholat, sholat mah sholat, tetapi sholatnya tidak dipelihara, baik syarat awal ataupun ketika rukun dalam perbuatannya. Rukun di dalam sholat itu ada rukun yang sifatnya i'tiqadi. Yang mana rukun i'tiqadi? Yakni rukun i'tikad kita. Takyin, saya mau sholat asar, itu takyin di dalam hati. Oh, berarti yang asar itu 4 rakaat. Dalam prakteknya kita talaput dilapatkan usolli faradhul isya'i salata rakaatin. Oh, salah. Berarti salah itu karena tidak connect antara talaput dengan takyin, dengan niatnya tadi, dengan i'tikad. Maka yang pertama, rukun sholat itu tentu rukunnya rukun i'tikad. Yang kedua, ada rukun itu adalah rukun fi'li. Rukun fi'li minimal ada 17, atau kalau dalam kitab takrib itu ada 18, ya. Yang namanya rukun sholat itu dalam kitab takrib ada 18. Yang pertama apa kan?
niat. Niat yang mana? Niat itu kita mengiktikadkan di dalam hati. Saya mau sholat asar 4 rakaat itu di hati. Ustaz, kalau saya Allahu Akbar, sah boten salate. Ari sudah niat di sini mah tidak apa-apa. Ya, tetapi kalau kita Syafi'iyah tidak melafalkan usolli fardal maghribi salata raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar, maka menurut mazhab kita itu tidak sempurna maknanya, maka harus dilafadzkan. Terus hati-hati juga usolli fardhom maghribi, betul betul. Usolli fardhol subhi, bener betul. Salah, makanya harus dipelihara koten ku maksudnya. Karena jangan sampai ada lahan. Lahan itu apa? Kesalahan baik jali maupun khafi, yang tersembunyi atau yang jelas-jelas. Pugu di situ harusnya baca, alif lamnya tidak dibaca, maka kurang sempurna maknanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jaga niatnya kita. Kalau niat zuhur, niat asar, niat maghrib, ini nanti ada hubungan dengan hal yang bisa membatalkan sholat kita. Kalau saya lagi sholat Allahu Akbar, sholat isya, tiba-tiba di tengah rubah saja menjadi sholat zuhur, boleh boten? Antuk boten? Antuk boten? Antuk boten? Antuk boten? Lapotan antuk itu darahnya tagoyur niat, itu namanya berubah niat, sudah tidak boleh. Ya nanti kita bicarakan. Lagi sholat harus rubah baik jadi sholat zuhur, lapotan antuk karena sudah niat tadi. Ya maka yang pertama rukun sholat itu adalah niat. Yang kedua apa? Rukun sholat itu al-qiyam dulu, ya al-qiyam lil qadir, yakni berdiri bagi orang yang mampu dan kuat. Maksudnya yang kuat bagaimana Pak Haji Ujang? Lapokan lagi lari bebeye, mah boten apa-apa sambil dodok ge. Go hidayah ya. Lamun lagi lara mana kini ge beneran pokoknya bener lagi lara nih. Boten apa-apa sambil dodok ge. Ya, senajan niku salatnya salat wajib, tetapi hari temperi cantengan doang mah ge aja do. Niki mah bisulan semit bae je, bislah orang kuat salatnya arep dodok bae. Barang arep arisan mah jalan endi-endi. Niku kadang-kadang ya. Al-qiyam al-qadir bagi ya ini harus berdiri bagi orang yang mampu, terutama dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu tidak bisa. Atau udahlah biar enak, kayak lagi pengajian bayar harap nyender sholatnya. Hari pengajian boten apa-apa, tuturun tah ning kono. Nggih, boten apa-apa. Hari lagi sholat, lamun boten wenten rukhsah menurut agama bagi orang yang mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Itu sholat wajib. Benten lamun sholat sunnah mah cepene wah habis capek kian sholat bisa digabung sama sholat tahajudnya 12 rakaat, masih pengen baikin sholat taubat ditambah terus sholat apa malih sholat hajat barang terakhir sholat witir pengen telu misalnya sampun capek lah boten bisa dipaksa dodok boten apa-apa. Lamun sholat sunnah mah antuk senajan boten wenten sing lare nggih boten apa-apa antuk. Insya Allah mudah-mudahan kita semakin sempurna dalam sholatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Niki sing kaping 3 napa? Sing kaping 3 adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sing pundi sih? Koten kan ya? Nggih.
sing pun di takbiratul ihram niku. Lamun kula salat pertama kula boten niat boten sah, sing kaping kalih lamun kula boten ngadeg padahal boten lewenten sing dirase ya kula sedanten sehat maka boten sah. Sing kaping telu takbiratul ihram. Napa takbiratul ihram niku? Yakni ucapan Allahu Akbar. Lamun kula salat boten ngucap Allahu Akbar, bubar salatnya. Jangan berharap ngucap Ustaz Allahu Akbar mata tapi Allahu Akbar boten sah. Karena wenten aturane malih. Koten nggih kadang-kadang mah Allahu Akbar boten antuk pokoten nggih. Coba ditinggal huruf sing bentul mah Allahu Akbar. Begitu. Ustaz boleh enggak kalau saya sholat usolli fardhal maghrib salah rakaat mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala Allah Maha Besar. Antuk boten boten antuk. Jangankan Allah Maha Besar, misalkan ibu saking ngeyele, saking nyeleneh ayun salat udah sampun ayun beres ya. Adaan makmuman lillahi ta'ala subhanallah. Boten antuk kalimat sampun dijelaskan sareng Rasulullah, boten antuk digentos selain kalimat Allahu Akbar. Niku nggih. Ustaz kalau saya salat Allahu Akbar sah boten? Boleh salat nggih. Sholli fardhal maghrib salah rakaat mustaqbil Ka'bah ada lillahi ta'ala Allahu Akbar sah boten? Kan boten apa-apa niku mesah tetapi kurang sempurna. Sing arane takbiratul ihram niku adalah kalimat Allahu Akbar. Tapi awas juga hati-hati. Kadang-kadang mengangkat matangan ngangkat tetapi ngangkatnya meketen. Nggih. Usolli fardhal maghrib salah rakaat mustaqbilal Ka'bah ada lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dede meketen. Tetapi melunuk ko maknanya apa? Niki menghadap ke arah Ka'bah. Niki menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Allah, makanya ditariknya ke sini. Allah. Ini mah apa? Tidak ada maknanya. Yang sunnah itu diangkatnya itu madhabnya ke sana. Mau segini katuran, mau segini katuran, mau segini katuran. Yang penting arahnya harus menghadap kiblat. Ya, tapi lamun makoten boten apa-apa haji. Boten apa-apa niku mah karena dede rukun, sing rukun mah mengucapkan Allahu Akbar. Tapi lamun boten mengucap Allahu Akbar maka boten sah. Hati-hati ge. Nauzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Waktu saya tinggal 5 menit malih. Lanjut boten. Lanjut sing kaping telu dipelihara. Sing yang dari 17 tadi satu saja copot, satu saja tidak sempurna, jangan harap sholat kita akan diterima oleh Allah. Jangan berharap kita akan terhindar dari sahun sebagaimana Quran surat Al-Ma'un. Kalau kita tidak memeliharanya, ya, makanya harus ikhtiar. Maka yang keempatnya apakah? Qiraatul Fatihah, yakni membaca Quran surat Al-Fatihah. Ya, itu maknanya. Mali boten ingat kula sampai kaget. Di dalam membaca Quran surat Al-Fatihah pun hati-hati mali kula sedanten nggih. Napa maksudnya Pak Haji Ujang? Hawa tos coba
insya Allah ibu-ibu sampun pada baca di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi dijelaskan bahwa tasdid di atas huruf ini ada patah panjang di sini, ada pendek di sini, itu dijelaskan. Kata Imam An-Nawawi, satu saja ketinggalan tasdidnya, tidak sempurna bacaan Fatihahnya, gugur sholatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, amin. Nah, Pak Ujang legali gimana ke kita mau membaca Qurannya urung lancar bener. Ini gimana negeri kuku, hari ini gimana buatan insyaallah. Ya, bagaimana saya ini belum lancar betul? Tidak apa-apa, lakukan sekemampuan kita, tapi jangan sampai berhenti belajar. Kalau kita terus belajar, rukhsah di hadapan Allah. Kalau kita tidak belajar, maka itu termasuk dalam kategori dosa. Maksudnya, makanya kata Imam An-Nawawi dikatakan ketika baca Al-Fatihah, ketika sholat, hati-hati kamu terjadi lahan. Lahannya itu jali, lahan khafi. Jali itu jelas. Contohnya bagaimana Pak Haji? Itu biasanya ibdalu harfin biharfin, atau ibdali harokatin biharokatin, yakni merubah huruf satu dengan huruf lain, atau merubah harokat satu dengan harokat lain. Itu bisa menggugurkan sholat kita. Na'udzubillah, jangan sampai. Makanya tiap kita hati-hati kita, mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan sampai kalau lahat sudah bubar, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini yang keempatnya. Lalu yang kelimanya adalah ruku. Ini kenapa saya sampaikan, karena kadang-kadang kita berbicara jauh-jauh, padahal pondasi dasar keislaman kita itu adalah ini yang pertama. Awwalu ma yuhasabu indallah as-shalah. Idza shaluha sa'iru amali, wa idza fasada sa'iru amali. Ini kata Rasulullah. Hal yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sholatnya. Kalau sholatnya sudah bagus, maka insya Allah dia seluruh amaliyahnya akan bagus. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya kurang sempurna, maka gambaran amaliyah sehari-harinya kurang sempurna. Ketika kula ngomong maketan, dede kulene sampun baik, na'udzubillah dede, tapi niki me dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maknanya begitu, maknanya. Nah, yang kelimanya itu adalah ruku. Ruku itu disertai dengan tumaninah. Kalau tidak tumaninah bagian rukun sholat bukan. Bagian terutama ketika ruku, kan yang kelimanya ruku dan tumaninah yang keenamnya di dalam ruku. Tumaninah itu kadarnya bagaimana Pak Haji Ujang? Sebatas kita mengucapkan subhanallah, cukup segitu juga. Kalau kita subhanallah biyal adihi wa bihamdi sampai telung balen bisa, itu sampun, insyaallah sempurna tumaninahnya. Tetapi hayat rukunya harus dipelihara. Jangan sampai rukunya itu nyung kedil gitu tuh. Apa ya nyung kedil tuh ya? Ngedelangak sudah mah. Niki berdiri ruku niki antara pokong senaran endas itu harus lurus. Jika Rasulullah harus lurus, kasok hatin wahidatin, seperti papan yang disimpan plek, lurus dia. Aja merongkol, aja meketan maliki. Aja melengkung kata ya. Niku kurang sempurna. Karena yang diperintahkan itu kasok hatin wahidatin. Lihat di papan nih. Lurus koten. Tapi kadang-kadang ulama elok. Ya, koten ya. Niki mas seabdolnya adalah seperti itu ya. Tapi dalam keseharian kita lakukan sebisa kita, semaksimal mungkin. Amin ya Allah ya rabbal alamin tuh ya. Karena sadisunya atumanina fihi biqadri subhanallah. Harus dipelihara. Jangan-jangan karena problem rukunya saja sholat kita masuk dalam kategori sahur. Na'udzubillah.
bacaannya sampun tartil, sing sejene toharohnya sampun beres, sampun dipelihara, sedanten sampun dipelihara, deh barang rukune kurang sempurna, jangan-jangan copot, naudzubillah. Cuma naudzubillah min dzalik maksudnya ya, mungkin. Lalu yang ketujuh apa? Yang ketujuh apa? Al-i'tidal. Yang mana i'tidal itu? Yakni bangun dari ruku, itu namanya i'tidal. Lamun kula sedanten bab i'tidal. Boten baca napa-napa langsung ngesor sujud antuk boten. Antuk boten, sing anting boten, sing antuk. Tapi lamun bacaane mah ning riku mah boten termasuk dalam rukun qauli. Boten ya. Tetapi i'tidal itu yang harus dipelihara adalah tumaninahnya. Tumaninahnya bagaimana? Sebatas mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Cukup. Kalau kita sering dipakai apa kan? Rabbana lakal hamdu milkus sama wa milkul wa mil min sayyib wa zak. Oh, sudah masuk dalam kategori tidak. Lalu kemudian mau turun untuk sujud, kita masuk ke dalam sujud. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau saya mau sujud misalkan, sebaiknya bagaimana? Tangan dulu apa lutut dulu atau imbit dulu? Sujud turun ke bawah. Ini kita berbicara fadhailul amal menurut Syafi'iyah. Dijelaskan dalam keterangannya nih Bu, lamun kula sedanten ayun sujud niku cepe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mendahulukan lutut daripada tangan. Nggih, antuk boten. Lamun turun niku dede merongkol kerihin niki nih, cepe Rasulullah. Tapi sing paling utama niki kerihin Allah. Memedku. Bukan ini dulu nih. Kadang-kadang itu Allah. Konten dulu ya. Ustaz lamun tangan kering kok kenapa-napa? Lah niku mah arane boten sempurna. Sing sempurna mah konten dulu. Masya Allah, maksudnya mah, maksudnya mah konten. Ribut, lari sakit ininya mah tidak apa-apa. Jangankan untuk sujud, sholatnya sambil ngejeng-jeng, boten apa-apa. Sambil tidur, boten apa-apa. Betul-betul kita lagi sakit karena itu rukhsah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke sujud, tuh, ya. Ketika sujud hayatnya bagaimana Ustaz? Nah gitu kan ya. Sujud itu ada yang cungkul, ada yang mencengkel, yaitu mah masing-masing. Tetapi ada afdolnya, utamanya. Bagaimana? Rasulullah katakan lewat Siti Aisyah, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Kata Siti Aisyah dalam sebuah hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersujud di atas 7 tulang. Halo. Wah, ini udah habis waktunya ya. Jadi ada 7 tulang. Yang pertama al-jabhah. Jabhah itu adalah jidat atau kening. Makanya leupayakan lamun lagi sholat, lamun wong lanang pecine aja meketen kayak arep puro. Ada pengaji ning panggung kan meketen ke nyongclok. Iku mau boten apa-apa. Ari ayun sholat mah upayakan mereka gini. Kenapa? Agar si jabhahnya sampai ke tempat sujud, tidak menghalangi. Kenapa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Yang pertama tulang jabhah. Jabhah itu adalah tulang dahi, blok 1. Temenisios kan? Sementara ada 7 tulang. Yang keduanya apa?
yakni kedua tangan. Nih di sini nih, bahkan atrofal qadamain, dalamnya nggak boleh kita sujud begini. Tentang iseng, misalkan iseng baik kita mah sholatnya kegayaan, keten ke poten sah, poten mah, ya. Tapi lamun maketen tak jelas. Jadi gini, karena di sini waliyadain, lalu kemudian satu waliyadain itu dua tangan, satu ini satu jadi dua, udah tiga kan, satu dua tiga. Lalu selanjutnya apa? Warukbatain. Apa itu rukbatain itu? Yakni kedua lutut. 1, 2, 3, 4, 5.